Nathan Choyaon akan segera kembali unjuk gigi bersama timnas Indonesia senior. Ia mengaku bakal satu penerbangan bersama Tom Haye nantinya. Shin Tae-yong sudah merilis 22 nama pemain yang dipanggil untuk laga lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, masing-masing pada 6 dan 11 Juni mendatang. Selain itu, timnas Indonesia akan beruji coba kontra Tanzania terlebih dahulu pada 2 Juni di Stadion Madia. Nathan mengaku akan datang bersama Tom ke Jakarta sejak Mei. Saya akan datang ke Jakarta pada 26 Mei bersama Tom Haye. Kami akan berada dalam penerbangan yang sama. Saya senang bisa kembali ke tim nasional dan saya ingin memenangkan 2 pertandingan ini, ujar Nathan. Nathan menunjukkan performa apik bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 lalu. Posisi aslinya bek kiri, pemain 22 tahun itu ternyata juga andal bermain sebagai bek tengah dan gelandang tengah. Sementara, Tom Haye tampil memukau dalam debutnya membela timnas Indonesia kala melawan Vietnam di Hanoi. Garuda menang 3-0, pemain 29 tahun itu membuat 1 assist untuk gol Jai Idris. Kabar gembira datang untuk pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat, Ula Romeni, dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Informasi ini diungkapkan oleh seniornya di timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube. Ragnar mengabarkan bahwa Ula Romeni sedang memikirkan dengan baik-baik tentang tawaran naturalisasi tersebut. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia, ungkap Ragnar. Ragnar, yang merupakan jebolan naturalisasi asal Belanda, juga mengaku sering memberikan masukan kepada Ula Romeni tentang timnas Indonesia. Ia berharap Ula bisa memperkuat tim Garuda. Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia tentu akan menjadi angin segar. Pemain berusia 23 tahun ini terbilang tajam di depan gawang. Pada musim lalu, ia berhasil mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda bersama FC Utrecht. Kemampuannya ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang levelnya jauh lebih tinggi. Apalagi saat ini timnas Indonesia butuh striker haus gol di lini depan. Ragnar Oratmangoen sudah membuktikan kualitas tersebut ketika dia mencetak gol di laga debutnya bersama timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam. Elkan Bagot akhirnya muncul setelah beberapa hari terakhir menjadi perbincangan karena tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Muncul desas-desus bahwa Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 ketika berlaga di playoff Olimpiade kontra Guinea. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyampaikan bahwa pemanggilan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dalam hal ini, tidak dipanggilnya pemain Ipswich Town itu merupakan keputusan dari Shin Tae-yong. Sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujar Sumarji. Dia juga sempat mengomentari unggahan Instagram merekanya di timnas Indonesia, yakni Jordi Amat yang baru saja bermain untuk klubnya. Amigo, tulis Elkan Bagot singkat di unggahan Instagram Jordi Amat. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik yakin bisa menjuarai Piala AFF 2024 meski satu grup dengan timnas Indonesia. Berdasarkan hasil drawing yang diumumkan pada Selasa, Vietnam berada di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kim Sang-sik menyoroti kehadiran timnas Indonesia. Saya punya tujuan di setiap pertandingan dan setiap turnamen. Rekam jejak tim ini di Piala AFF sangat bagus meski pertandingan yang akan datang tidak akan mudah. Meski begitu, jika melakukan persiapan terbaik, maka tim Vietnam bisa menjuarai turnamen ini, ujar Kim Sang-sik. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah merasakan rivalitas antara Vietnam dan Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda merupakan salah satu tim terkuat di ajang ke-15 tersebut. Dalam jadwal yang dirilis, Vietnam akan melawan Laos terlebih dahulu pada 24 November. Laga melawan timnas Indonesia akan menjadi yang kedua bagi The Golden Star. Jadwal Vietnam versus Indonesia akan bergulir pada 30 November 2024. Sedangkan timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di Piala AFF 2024 melawan Myanmar pada 24 November.
Kemudian tim besutan Shin Tae-yong akan melawan Laos pada 27 November sebelum menghadapi Vietnam. Perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suarso, mengakui tertarik jasa-jasa pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Hanya saja, ada syarat berat yang harus ditempuh pemain berusia 21 tahun tersebut. Como 1907 merupakan klub yang dimiliki orang Indonesia, Hartono bersaudara. Lantaran status kepemilikan tersebut, ada harapan besar di kalangan fans agar klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia merekrut pemain timnas Indonesia. Kalau untuk pemain-pemain lain kepengen sih mengambil pemain seperti Rafael Struijk itu menarik ya, kata Mirwan Suarso. Rafael Struijk jadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia. Bukan hanya pada level senior, pemain yang kini membela klub ADO Den Haag itu juga tampil apik saat membela Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu. Mirwan menyebut Rafael Struijk sebagai pemain yang menarik. Namun, Como 1907 punya stok pemain depan melimpah. Dia harus bersaing melawan Patrick Cutrone. Kalau kita beli kualitas striker yang misalnya kayak Andre Belotti, saingannya kayak gitu. Ngapain kita mengambil pemain kelas dari Indonesia tapi tidak dapat kesempatan bermain, ujar Mirwan. Jika saja masalah di pengadilan arbitrase olahraga CAS sudah kelar, Martin Paes hampir pasti bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarier di luar negeri. Karena statusnya bukan turnamen agenda FIFA inilah, klub-klub tak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun, ada satu kabar baik dari Martin Paes. Kiper 25 tahun ini berpotensi tampil di Piala AFF 2024. Jika tidak dari awal, ex-kiper FC Utrecht itu akan mentas dari babak semifinal Piala AFF 2024. Kok bisa Martin Paes main di Piala AFF 2024? Begini perhitungannya. Major League Soccer MLS 2024 yang notabene kompetisi yang diikuti klub Martin Paes, FC Dallas, akan merampungkan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas otomatis mengakhiri musim lebih cepat. Dengan begitu, Martin Paes sudah bisa gabung timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai awal November 2024. Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Entah itu dari fase grup atau semifinal. Sekarang satu harapannya, masalah Martin Paes di CAS segera tuntas. Dengan begitu, Martin Paes dapat turun saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.